Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah para pemirsa, para subscriber dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, di alam gaib maupun di alam nyata. Semoga saja semuanya tetap diberi kesehatan, diberikan kelancaran, dan juga semoga saja semuanya mendapat hikmah maupun manfaat maupun wawasan yang sering Anda tonton daripada channel Padepokan Gaul. Amin. Dan senantiasa tak lupa kami doakan bagi para pemirsa, netizen, dan juga bagi rekan-rekan kami semuanya yang saat ini sedang terhimpit oleh sebuah masalah ataupun permasalahan. Semoga saja semua permasalahan itu segera diselesaikan oleh Allah dengan cara yang cepat, mudah, dan juga tidak kita sangka-sangka dari mana Allah memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Dan tak lupa kita sapa daripada subscriber ataupun netizen dari channel Padepokan Gaul yang berada di Indonesia ataupun Nusantara, disebut Nusantara, yang berada di Pulau Jawa yang di tahun ini, terutama di Jawa Tengah, yang ada di Semarang, Kudus, Blora, Cepu, yang berada di Jawa Barat, Pangandaran, Lembang, dan lain sebagainya, yang ada di Jawa Timur, Tuban, Bojonegoro, dan lainnya, Banyuwangi, Jember, dan tak lupa juga yang berada di Kalimantan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, yang berada di Papua, Sumatera, yang ada di Medan, Palembang, Riau, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, Thailand, Taiwan, yang di Jerman, yang di Macau, yang di Filipina maupun di Singapura dan Brunei Darussalam. Semoga saja Anda di sana tetap sehat walafiat dan juga bisa menggunakan produk-produknya dengan aman, nyaman, dan merasakan dampak manfaatnya. Amin. Dan semoga saja suatu ketika nanti Anda bisa bergabung dengan kami maupun rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan di seluruh Nusantara ini. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini kami mohon izin dari tim Padepokan Gaul ingin membuat konten di seputar Nusantara yang berada di sekeliling kita, di kehidupan nyata kita sehari-hari kali ini. Dan sebelumnya saya ingin bercerita sedikit sebagai narasi pembuka, yaitu kita sebagai manusia nyata itu hidup itu pasti ada memasuki fase, yaitu fase anak-anak, fase balita, fase anak-anak, fase remaja maupun dewasa, dan fase tua. Dan yang sudah terjadi di dunia kita, di bumi ini, di dunia manusia, kita sendiri sebagai manusia itu sudah memasuki, termasuk saya sendiri sudah memasuki fase dewasa. Dan kebanyakan daripada golongan manusia sekarang, banyak yang, mohon maaf, umurnya terlihat umurnya muda, tetapi dari segi wajah ataupun fisiknya itu terlihat sangat tua. Dan juga ada juga yang berbeda, dari umurnya sangat tua, tetapi dari segi wajah maupun pendukung lainnya itu terlihat muda, terlihat lebih segar dan lebih bugar dan lain sebagainya. Dan apakah ada daripada golongan gaib yang bekerja membantu orang-orang tersebut seperti halnya yang saya sebutkan tadi? Dan misalnya ada, semoga saja nanti diizinkan hadir ke sini dan bisa bercerita apa yang bisa diceritakan, dan semoga saja itu bisa menambah wawasan maupun pengetahuan kita, dan pada intinya nanti kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Dan alhamdulillah pada kesempatan konten kali ini saya masih ditemani oleh mediator ganteng saya, Mas Hamid Jumluan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik Mas Entis. Alhamdulillah baik, sehat. Mas Entis bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih jomblo juga? Ya alhamdulillah masih jomblo pemirsa. Itulah kiranya semoga nanti mendapatkan yang terbaik gitu bagi kami semua.
Ya, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami memakai busana. Ya, saya memakai batik dan Mas Hamid memakai adat Jawa. Dan itu semua tidak terlepas dari rasa kecintaan kita kepada tanah air kita, yaitu Indonesia ataupun ya disebut dengan Nusantara, pemirsa. Karena cinta tanah air juga bagian daripada rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja pemirsa yang dapat saya sampaikan. Mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video nanti. Amin. Sudah Mas? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Semua menyesuaikan. Salah satu gaib yang bekerja di dalam jasad manusia yang bisa membuat seseorang terlihat muda dari segi umurnya maupun terlihat tua dari segi umurnya. Salah satunya yang bekerja yang kecil masuk. Selamat malam. Malam. Golongan apa ini? Saya dari golongan iblis. Wih, yang bener kamu iblis apa blues? Iblis. Loh, maksud hati saya itu menghadirkan gaib yang bekerja membuat seseorang terlihat lebih muda, terlihat lebih tua. Kok kamu yang hadir, Mas Iblis? Ya, saya salah satunya yang bekerja di jasad manusia dan bekerja apa yang kamu maksud seperti tadi. Oh, begitu. Dan sekarang saya menjadi kodamnya dari manusia tersebut. Oh, menjadi kodam. Ya. Sebentar, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita lebih dalam lagi, saya mohon izin. Ada sesuatu di depan saya ini yang saya pegang. Dari tangan saya. Kamu lihat ini? Iya. Kalau kamu berbohong dan kamu membuat jawaban sebuah informasi tentang kebohongan, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu Ya, alaihi wasallam. saya tidak bakalan berani. Oh gitu. Sepertinya Keilmuan saya saja dilucuti sampai tempat ini. Siapa yang melucutinya? Dari golongan cahaya. Oh, dari gitu. benda-benda yang ada di depan saya. Oh gitu. Ya alhamdulillah. Yang terpenting kan tidak menyakiti kamu juga golongan cahayanya. Ya. Kamu sendiri ini berwujud laki-laki apa perempuan? Saya laki-laki. Oh laki-laki. Perwujudanmu, perangaimu itu halus begini pembicaraanmu. Ya. Seperti dari jasad yang saya tempati sekarang. Oh. Orangnya juga lemah lembut. Dilihat orang itu seperti orang baik-baik. Oh. Sering pergi ke musola. Oh. Tapi setelah dia bertemu dengan teman-temannya di sebuah tempat, entah itu di sebuah tongkrongan maupun pada waktu berkumpul-kumpul pada temannya, dia sering melakukan kemaksiatan. Iya. Oke. Terus ini, dari itu semua kamu yang mempengaruhi berarti? Dulunya itu dari kodam-kodam leluhurnya. Oh gitu. Tapi setelah saya melihat ada beberapa orang berkumpul dan melakukan kemaksiatan, saya tertarik untuk menjadi kodamnya tanpa pengetahuan dari orang itu sendiri. Oh gitu. Saya menjadi kodam otomatis. Jadi kodam otomatis, tidak melakukan tirakat, tidak wirid-wirid lah, tidak melakukan lelaku dia. Tidak. Atau melakukan kemaksiatan? Ya. Dia hanya melakukan kemaksiatan. Dari kemaksiatan itu muncullah Anda dan sekarang Anda sendiri menjadi sebuah kodam. Oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, saya juga ingin mengetahui sebenarnya diri kamu itu iblis seperti apa sih?
Apakah punya nama kamu, Mas Iblis? Punya. Siapa namamu? Nama saya Heeh. Agus. Agus. Oke, Mas Agus. Saya Berapa? mengambil nama saya Mm-mm. dari orang yang saya tempati juga. Oh, gitu. Oke, ya, nggak apa-apa. Yang terpenting orangnya tidak mengetahui kalau kamu Tidak mengetahui. berada di sini. Terus ini Mas Agus, kamu sendiri itu sebenarnya tercipta sejak kapan? Atau berapa tahun usia di dunia manusia sekarang? Umur saya Mm-mm. di dunia manusia Mm-mm. itu masih tergolong muda. Oh, Sekitar 970 tahun. oh, ya kalau boleh saya hitung kurang lebihnya ya 1000 tahunan lah dibulatkan di dunia manusia gitu. Dan Mas Agus sendiri itu dulu tercipta dari apa? Saya dulu tercipta Hmm. juga dari hal kemaksiatan dari manusia-manusia. Bukan dari kemaksiatan yang kamu ikuti itu sekarang. Bukan. Oh. Sebelumnya, Hmm. sebelum saya mengikuti jasad yang saya tempati sekarang, saya kan sudah terlahir Oh gitu. dari kemaksiatan dari manusia juga. Hmm. Dulu pada waktu itu, Hmm. saya tercipta karena dari kemaksiatan manusia menggibah seseorang. Oh, menggibah, membicarakan sesuatu yang negatif kepada orang lain gitu berarti. Oh. Memfitnah seseorang Oh. tanpa tahu kebenarannya seperti apa. Oh, bisa muncul seperti itu ya? Ya, Baru karena tahu kali ini saya. dari fitnah yang dilakukan terus-menerus, terciptalah saya. Oh, ya. Alhamdulillah ada wawasan baru dari Anda. Tapi ingat ya, kalau kamu berbohong tubuhmu terpotong-potong loh. Ya, saya mengetahuinya. Terus ini Mas Agus, menginjak ke poin permasalahannya lebih dalam sedikit nggak apa-apa. Ya, sebenarnya jasad seorang manusia seperti saya ini, saya tak bercerita sedikit ya. Saya ini kan ya seorang manusia, laki-laki, agak tampan, masih muda lagi. Itu kan pasti kalau dilihat manusia secara normal kan ya wajar gitu, saya terlihat tampan. Tapi ada juga dari misalnya teman-teman saya yang di luar sana, seumuran saya, tetapi dari segi fisik atau jasadnya itu terlihat sangat berbeda dengan saya. Dia itu terlihat lebih tua. Apakah ada yang mempengaruhi daripada sisi gaibnya seperti itu? jelas ada. Banyak gaib yang mempengaruhi untuk terciptanya hal seperti itu. Oh, kebanyakan seseorang yang umurnya masih bilang tergolong muda, tapi jika dilihat manusia, orang tersebut terlihat tua, terlihat menyeramkan, terlihat berwarna hitam pekat. Oh, itu salah satunya dari perbuatan dan kelakuan mereka sendiri. Entah itu dari kemaksiatan, dari kemaksiatan itu sendiri. Banyak goib-goib, jin fasik maupun dari golongan iblis yang masuk ke dalam jasad manusianya itu sendiri. Entah itu di dalam wajahnya, entah itu bisa menutupi hatinya, maupun bisa menguasai dari seluruh jasadnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari leluhur-leluhur mereka yang bisa dikatakan itu adalah jin-jin fasik, itu bisa juga mempengaruhi hal tersebut. Dari lelaku-lelaku, entah itu mengamalkan kesaktian, entah itu mengamalkan bacaan-bacaan yang tidak bersanad, itu juga bisa memanggil dari jin-jin fasik yang di luaran sana maupun dari iblis-iblis untuk masuk dan menguasai jasadnya, dan menguasai seluruh wajahnya. Dari kejadian-kejadian tersebut, setelah dari goib itu sudah masuk ke jasadnya manusia, dari goib pun melakukan kegiatan di dalam tubuhnya manusia. Entah itu makan, entah itu membuang kotoran, dan lain sebagainya. Dari kejadian itu, jika goib itu ada di kepala, pasti ngefek ke seluruh wajahnya. Pasti.
dari wajah orang itu sendiri, walaupun dari orang itu umurnya masih muda. Jika dilihat manusia, pasti akan terlihat tidak enak dipandang. Gitu Akan terlihat panas jika memandang dari wajah orang itu. Apalagi goib jika melihatnya. Pasti akan gelap sekali melihat dari sesosok manusia itu. Auranya gitu. Ya. Iya. Ada juga manusia yang sudah mengalami usia tua, tapi dilihat manusia yang lainnya masih terlihat muda, masih terlihat fresh, masih terlihat segar. Itu ada goib yang bekerja, yang baik maupun yang jelek itu pasti ada. Jika yang jelek, pastinya dari goib yang bekerja itu pasti dari seseorang itu. Entah itu dari kodam-kodam leluhurnya yang membantu, ataupun dari orang itu sendiri melakukan ritual, melakukan pemasangan susu di dalam tubuhnya itu. Gitu. Jika orang itu tua, tapi terlihat muda, dilihat manusia masih muda, masih enak dipandang, segar di wajahnya dan bercahaya, pasti dari manusianya itu sendiri, dari rohaninya pasti sering dibersihkan, sering berzikir, sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering membersihkan rohani. Apalagi yang saya lihat sekarang, jamaah-jamaah dari beliau yang sering membersihkan rohaninya dan sering memakai dari benda-benda yang ada di depan saya. Pasti dari energi-energi negatif yang ada di dalam wajahnya otomatis dibersihkan dari golongan cahaya semuanya. Entah itu dari lelaku-lelakunya terdahulu, entah itu dari kodam-kodam leluhurnya. Bahkan jika orang itu dulunya sudah pernah memakai susu, lambat laun akan dibersihkan dari golongan cahaya yang ada di dalam benda-benda yang di depan saya. Contohnya ini bendanya, salah satunya air zam-zam asma dari beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana ya. Gitu. Dan sudah Mas. Saya sampai lupa. Anda sendiri di sini kan tamu. Saya izin menghadirkan sesuatu suguhan untuk Anda sendiri. Diizinkan apa tidak? Ya, diizinkan. Yang disukai apa? Ya, kalau minuman yang saya sukai ya tentunya minuman yang beralkohol. Gitu. Nanti mabuk, nggak bisa ngobrol kita. Tidak, saya tahu batasannya. Kalau saya ganti kopi gimana? Ya, untuk sementara waktu bisa saja, tidak apa-apa. Ya sudah, minuman yang diizinkan kopi maupun minuman lainnya kamu depan hadir. Terima kasih. Ya sama-sama. Silakan sambil diminum biar tidak terlalu tegang. Tidak, saya tidak tegang. Saya tak minum juga minum ini. Ya. Sakit saya. Kenapa? Ya, terkena cipratan dari air beliau. Ya, tolong jangan disakiti. Tidak kan sekarang? Ya, sudah tidak. Alhamdulillah. Terus begini Mas Agus. Tadi kamu sudah bercerita panjang lebar seperti itu bahwa seorang manusia bisa dipengaruhi dari golongan gaib dari segi aura maupun wajahnya secara fisik gitu ya. Ada gaib yang fasik negatif dan ada juga gaib yang positif seperti halnya golongan saya dari benda-benda ini dari beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Begitu. Ya, benar. Dan kebanyakan manusia yang mempunyai, mohon maaf, wajahnya agak jelek, hitam, kusut, kusam lah, terlihat lebih tua itu yang mempengaruhinya dari gaib-gaib negatif ya. Benar sekali. Dan gaib-gaib negatif itu berbagai macam. Semuanya termasuk jin fasik lah, genderuwo lah, kuntilanak lah, dan lain sebagainya gitu. Dan pada intinya gaib yang bukan fasik berarti apa? Gaib yang baik, yang bagus memang untuk membantu manusia itu dari golongan saya saja. Ya, benar sekali.
Kalau saya salah, tolong disalahkan. Ya. Perlu introspektif juga soalnya saya. Dan kebanyakan manusia-manusia yang terlihat tua di waktu muda, kebanyakan jika ada di wajahnya dari golongan-golongan jin-jin seperti kuntilanak, seperti wewe gombel, genderuwo maupun dari buta itu sendiri. Oh. Dampak yang ditimbulkan dari manusianya itu lebih cepat. Oh gitu. Dibandingkan dari iblis-iblis yang ada di dalam kepalanya maupun di jasadnya manusia. Oh. Karena Karena apa? jika iblis-iblis sudah ada di jasadnya manusia, kebanyakan dari iblis-iblis itu mengambilnya itu tidak aura di wajahnya. Oh gitu. Tapi iblis itu lebih suka jika manusia sudah berkolaborasi dengan dia. Kebanyakan rusukmanya itu lebih disukainya. Itu dari golongan iblis. Karena paling katanya iblis menyuruh dari iblis cincin kecil seperti kuntilanak itu menggerogoti wajahnya, membuat wajah dari seseorang itu terlihat tua. Seperti itu. Oh gitu. Terus ini Mas Agus, saya kan manusia, tak bercerita sedikit ya. Setahu saya, kalau manusia itu terlihat agak kusut, terlihat agak lebih tua. Manusia kan biasanya kan ya bekerja karena kelelahan lah. Kalau faktor dari segi manusianya seperti itu. Apakah dari faktor-faktor manusiawi yang saya sebutkan tadi mempengaruhi daripada aura di wajah manusia tersebut hingga terlihat tua? Apakah mempengaruhi apa tidak sebenarnya? Dari sisi sebenarnya kalau dari sisi tersebut pasti secara alamiah sangat mempengaruhi. Tapi sedikit saja. Oh, sedikit saja. Jika manusia bekerja kelelahan secara jasad, jika dia mandi, jika dia membersihkan seluruh badannya, pasti juga akan terlihat segar kembali. Oh begitu. Tapi kalau untuk secara goib, itu susah untuk mengeluarkannya. Iya. Jarang yang bisa mengetahuinya. Cara yang benar untuk mengeluarkan goib-goib yang sudah menggerogoti dari jasadnya manusia. Begitu. Oke. Terus kamu tadi sempat mengatakan juga bahwa itu semua dari lelakunya ada, dari perbuatannya ada juga dari kodam leluhur ya. Kodam leluhur berarti kodam itu menurun dari leluhurnya terdahulu hingga ke anak turunnya. Oke. Itu saya perjelas soalnya ini kan saya siarkan ke manusia. Lalu ini Mas Agus yang ingin saya tanyakan kepada Mas Agus. Dari faktor-faktor itu semua, entah itu kodam leluhur, entah itu kemaksiatan maupun perilakunya, yang paling kuat dan juga cepat sekali membuat aura wajah seseorang manusia itu terlihat lebih tua, itu dari yang mana yang paling kuat faktornya? Yang paling kuat dan yang paling cepat membuat faktor manusia seperti itu. Paling kuat ialah lelaku dari kemaksiatan yang dilakukan manusia. Lelaku kemaksiatan dari manusia. Yang kedua, dari lelakon-lelakon, ritual-ritual mereka lah. Yang bisa membuat jasadnya manusia seperti itu. Tapi yang paling kuat ya kemaksiatan itu. Dan kemaksiatan itu kan banyak versinya. Contohnya dari jasad yang saya tempati sekarang. Dia melakukan kemaksiatan. Entah itu berjudi, entah itu meminum minuman alkohol yang memabukkan. Berapa itu goib yang masuk langsung ke dalam jasadnya? Lebih dari 10 juta triliun. Itu hanya kemaksiatan itu saja. Belum yang lain-lainnya. Manusia-manusia sekarang ngobrol, bercengkrama dengan manusia-manusia, pastinya akan mengibahkan, akan memfitnah manusia-manusia yang lainnya. Belum yang lain-lainnya. Terus dari situ juga itu salah satu faktornya. Iya. Apalagi jika lelakon, ritual-ritual manusia itu seperti memasang susu. Jika susu itu tidak dikeluarkan, yang tadinya
manusia itu belum waktunya untuk menua. Pasti dari manusianya itu akan menua secara cepat, akan berkeriput, tidak enak dipandang dari manusia yang melihatnya. Nah, kok bisa begitu, Mas? Ya karena dari susu itu sendiri. Upah yang diambil dari goib yang bekerja di susu itu sendiri kan banyak sekali. Dan dari susu itu sendiri kan jangka waktunya itu kan pendek sekali. Mengambil upah dari manusia yang memakai. Jika manusia itu tidak mengupgrade lah dari susu yang dia pakai, pasti goib yang pertama kali membantu dia dalam susunya itu pasti akan mengambil secara cepat. Oh gitu. Iya. Terus ini lagi Mas yang saya tanyakan kepada Mas Agus. Apa namanya? Ya saya tak cerita sedikit lagi. Di dunia manusia, seperti yang kamu katakan pasang susu tadi, banyak dari golongan perempuan yang bisa memikat hati para lelaki lah kalau dipandang wajah, apalagi di umur yang kalau dikatakan itu ya tidak tua, tidak muda, tengah-tengah, bahasanya itu STW biar lebih gampangnya. Kata-kata STW itu kebanyakan orang yang mengetahui pernah bergelut dengan orang yang sudah mengetahui kata-kata STW. Kan saya hanya mengucapkan saja. Saya tahu begini tak Mas, dengarkan jangan tertawa lah. Ya Anda bisa melihat saya bagaimana lah, tidak apa-apa. Begini, ya saya lihat sekarang di dunia manusia banyaklah perempuan STW seperti yang saya katakan, misalnya baru berumur berapa, tapi aura kecantikannya itu seperti halnya masih perawan gitu. Itu sebenarnya apa yang mempengaruhi sampai bisa kuat sekali menarik perhatian bagi mata para lelaki seperti kami ini? Kebanyakan orang seperti itu. Kebanyakan dari dianya melakukan ritual, entah itu mandi kembang maupun dari memakai susu itu sendiri. Dan dari susu itu sendiri kan berbagai macam fungsinya. Entah itu bisa membuat aura kecantikannya itu terlihat dari manusia-manusia yang lainnya. Entah itu bisa menarik perhatian dari pelanggan-pelanggannya. Pelanggan apa itu? Orang-orang yang memakai susu kebanyakan. Orang-orang yang sering bermaksiat, entah itu wanita-wanita penghibur seperti itu. Jadi gitu pada intinya ya. Oke. Dari segi fungsi, susu itu sendiri kan banyak manfaatnya. Entah itu dari pelet, entah itu dari kewibawaannya, menarik perhatian orang. Itu kan bisa digunakan semuanya. Iya. Oke. Terus ini Mas, kalau manusia kan ya tidak tahu ternyata seperti itu di dunia gaib hingga bisa mengaruhi jasad seorang manusia dalam wujud nyata seperti itu, terlihat tua dan muda. Lalu ini yang saya tanyakan lagi, seperti apa cara manusia yang seharusnya dilakukan agar misalnya saya ini masih muda tapi wajah saya terlihat tua supaya bisa kembali normal lagi? Muda ya muda, segar, tua ya tidak peyat-peyat banget gitu. Saya bisa memberitahukannya. Dan yang wajib diingat, orang yang jarang beribadah, mengingat Tuhannya, itu juga bisa menyebabkan faktor seperti itu. Itu pastinya seperti itu. Dan supaya orang-orang itu bisa terlihat auranya secara benar, dilihat manusia maupun dari goibnya sendiri. Seperti cerita awal yang saya sebutkan tadi. Orang-orang itu pasti berusaha membersihkan rohaninya, beribadah secara benar, tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Dan orang-orang itu sering berzikir mengingat Allah, sering membersihkan rohaninya, dan sering meminta bantuan kepada golongan jaya melalui perantara, contohnya dari benda-benda yang di depan saya ini kan bisa. Ini air zam-zam dari beliau ini, bener ini Mas? Iya. Nanti dikira saya promosi, kamu loh yang ngomong loh. Ya kan saya yang berbicara. Jika orang-orang itu berpikir kamu
ngobrol pada saya, Mm. mempromosikan benda-benda itu, Mm. tidak apa-apa. Mm. Berarti orang itu tidak bisa mencerna dan mengambil hal positif dari pembicaraan kita. Oh gitu, ya Dan ya. pastinya orang itu ya Mm. bisa dikatakan dari ujung wajahnya sampai ujung kaki sudah dipengaruhi goib hitam yang bisa memengaruhi jasadnya. Oh gitu, goib hitam, goib fasik, goib negatif gitu ya. Sehingga apapun yang keluar dari goib itu berwujud nyata ke manusianya, apapun yang entah itu ucapan maupun perbuatan maupun yang lainnya itu berbuah negatif gitu. Iya. Oh gitu. Terus ini Mas, tadi kan Anda sempat mengatakan bahwa dibersihkan rohaninya dan selalu berzikir dan ini itu caranya ya. Banyak manusia orang-orang awam ini rekan-rekan dari subscriber Padbuan Gaul kan nggak tahu pembersihan rohani itu kayak mana sih. Kalau pembersihan jasmani kan melalui mandi secara nyata seperti halnya yang kamu sebutkan tadi, mandi dan lain ya. sebagainya. Kalau pembersihan rohani itu yang kayak mana seperti yang kamu ketahui saja. Pembersihan rohani. Saya sudah sampai di sini. Rekam jejak tempat ini saya juga bisa melihatnya. Pembersihan rohani seperti di tempat ini kan juga ada. Oh, melalui ru'yah itu. Ya. Semua negatifnya pemirsa setelah sering memakai air zam-zam asma itu nanti kotoran-kotoran negatifnya yang dalam tubuh yang buat wajah hitam, wajah kurang menggairahkan atau bagaimana lah itu bisa dikeluarkan lewat cairan berupa ru'yah lewat muntahan itu. Dan selain itu bisa dikeluarkan lewat apa lagi? Ya banyak. Semuanya itu bisa dari golongan cahaya mengeluarkannya. Oh, gitu. Melalui apapun. Entah itu melalui keringatnya itu juga bisa. Dan jika manusia sering membersihkan rohaninya, syukur-syukur dia mengikuti ajaran dari beliau Sang Hyang Cahya Nirwana. Pastinya lambat laun, sedikit demi sedikit, energi negatif jin fasik yang ada di dalam tubuhnya kan pasti akan dibersihkan. Entah itu keluar sendiri, tidak betah menempati jasad yang sudah mengamalkan dari ajaran beliau. Itu kan bisa. Gitu. Alhamdulillah seperti itu ternyata ya. Oke. Ya. Goib, jin fasik maupun iblis juga tahu jasad seperti apa. Jika dia sudah merasa nyaman ataupun tidak, pasti goib manapun akan mengetahuinya. Begitu ya. Dan jika dari segi jasad manusia, lahir batin sudah dibersihkan, pasti dari goib-goibnya juga akan tidak merasa nyaman. Kan merasa kepanasan. Jadi sering-sering dibersihkan lewat ru'yah dan pembersihannya bukan hanya jasmani tapi rohaninya juga gitu. Oke. Terus ini saya sedikit ini menyinggung. Kami dunia manusia kadang-kadang, mohon maaf, saya menyinggung sedikit ini bertanya. Iya. Misalnya, saya kan belum punya istri. Saya melihat sosok perempuan cantik misalnya. Perempuan itu ternyata memakai sebuah alat yang disebut dunia manusia itu alat make up lah. Itu kan bisa menambah kecantikannya, Mas. Ya. Apakah ada aura negatifnya kah dari make up itu atau gimana? Jelas ada. Weh, yang bener Mas. Dari apa yang kamu sebutkan, dilihat secara jasad manusia memang dari orang itu sendiri bisa terlihat cantik, bisa terlihat segar. Tapi dia sejatinya tidak tahu apa yang bekerja di dalam apa yang kamu maksud itu sendiri. Seperti contohnya make up itu sendiri. Semuanya dari manusia apa yang dia lakukan itu pasti ada goib yang bekerja. Dari make up pun itu sendiri pasti ada goib yang bekerja. Dari entah itu dari kunti-kunti, entah itu dari jin-jin fasik perempuan, itu pasti ada yang mendompleng supaya manusia itu dilihat manusia yang lainnya bisa terlihat cantik maupun terlihat segar. Oh gitu. Make up seperti dan dia tidak akan tahu efeknya nanti seperti apa. Itulah goib bisa menipu, bisa menutupi manusia. Lalu berarti manusia sebenarnya kalau memakai itu baik apa enggak sih sebenarnya?
Tidak baik. Ya. Dan terus berarti harus ditinggalkan gitu. Ya, Oh. jika manusia itu Mhm. ikhlas, Mhm. ridho, apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, pasti dari manusia itu sendiri akan menyadarinya Mhm. untuk menggunakan alat-alat seperti itu seadanya saja, tidak berlebihan. Oh, gitu maksudnya. Tidak berlebihan menggunakan skincare kalau bahasa dunia manusianya gitu. Dan Mempercantik diri itu boleh, oh, tapi kan ada koridornya. oh gitu. Ya. Oh, seperti halnya ini, mohon maaf. Beliau juga punya produk yaitu sabun Ya, kecantikan. Ya untuk kecantikan wajah, untuk ketampanan misalnya seperti saya ini pemirsa. Dulu sering menggunakan sabunnya, ya alhamdulillah saya rasakan. Begitu. ya itu juga bisa. Bener itu bisa. Ya, Hmm. yang saya lihat Mm-mm. dan yang membantu itu semuanya dari golongan cahaya. Ya alhamdulillah. Tapi yang saya lihat di luaran sana, Mm-mm. seperti dari benda yang di depan saya ini, Ini tasbih, bukan minyak, yang kotak itu. oh sabun, Isinya berbeda. apa itu? Ya, kebanyakan cincin fasih. Oh gitu lah. Iya. Terima kasih banyak. Anda sudah hadir ke sini bercerita panjang lebar seperti itu. Terus sebelum kita berpisah, apakah Anda mau mengikuti dari beliau, pasukan beliau yang sudah ikut beliau? Ya, saya bersedia jika diizinkan. Ya, insya Allah diizinkan. Ya, saya sukarela. Kumpulkan semua pasukannya dulu. Semua pasukan saya bergabung menjadi satu ke sini. Yang mau-mau saja. Saya tidak memaksa kalian. Semuanya yang mau teman bergabung, yang menolak semuanya terus tantang. Sudah. Sudah ikuti kata-kataku ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Wa Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu Min ilaihi. kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk syarat Islam beserta syahada istighfar sholawat semuanya masuk Allah. Mengenai beliau yang di sini yang bagaimana serta keilmuan lainnya pondok semuanya masuk Allah. Dan keislaman tertutup yang sembilan yang langsung beliau sang yang nirwana Allah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sejuk, semakin fresh, semakin damai, semakin gagah, ganteng dan lain sebagainya. Allah. Alhamdulillah. Auranya terasa positif. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Yang bukan hanya dikembalikan semua asal muasalnya Semua. dan Yang tidak bukan berpengaruh saya negatif semua. lagi. Sudah saya kembalikan semuanya. Sudah bala buat kamu. Terima kasih. Ya sudah, Anda segera berjuang ya, Mas. Ya. Istiqomah. Terima Bergabung kasih. dengan Mbak Noto ya. Ya, siap. Salam dulu sama Mbak Noto biar tidak salah paham, salah lirik. Assalamualaikum. Yang Jin Jainur. Saya izin berjuang di tempat Mbak Noto. Silahkan ke sana. Alhamdulillah. Semangat ya, Mas. Ya. Monggo silahkan kotorannya di bawah. Bisa teman saya dan bisa saya, teman-teman saya di tempat ini semuanya langsung ikut menguap. Saya izin pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Alhamdulillah. Begitulah pemirsa prosesnya. Ya, kembali lagi kami ingatkan bagi para rekan-rekan yang sudah membeli produk-produk Alusa ini, ya sering-sering melakukan pembersihan, baik itu pembersihan jasmani maupun rohaninya seperti yang disampaikan tadi.
melalui ruqyah maupun melalui mediasi dan lain sebagainya. Dan yang sudah mempunyai produk-produk lainnya seperti halnya sabun, itu ya digunakan saja seperti tata caranya, dan semoga nanti ada hasil dampaknya yang nyata bisa dirasakan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan apabila ada banyak kesalahan tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan, kurang sopan, kami yang di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan, kebenaran yang mutlak, yang hakiki, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.